Tuh. Kita masuk kepada tahap yang kedua, yaitu pembahasan oleh Ustadz kita, Rizal Al-Hassani. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Helmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semuanya yang ada di Zoom Al-Hassani. Ya, silakan Pak Ustadz bahas, yaitu surat Al-Baqarah ayat 208 ya Pak Ustadz. Ya, syukuran Pak Helmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula anna hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Qala Nabi aidan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih banyak diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita kembali hadir bersama-sama dalam rangka membahas atau mentadaburi ayat-ayat suci Al-Quran, kalamullah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia agung yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang, kepada kondisi yang jahiliyah, kepada kondisi yang punya ilmu, yang bisa membedakan yang hak dan yang batil. Dan kita berharap nanti kelak di Yaumil Hisab kita bersama beliau dan beliau mengaku kita sebagai umat. Bapak Ibu sekalian, baiklah kita para kesempatan yang berbahagia ini kita bahas ayat Al-Baqarah 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini kayaknya baca semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuha. Ya ayyuha. Untuk panggilan itu orang-orang yang mukmin, ini panggilan kehormatan, panggilan sebuah panggilan yang halus sekali, bujukan. Tapi kalau untuk orang kafir ini apa namanya? Ya ayyuhal kafirun. Nah, itu tuh ledekan ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai. Nah, ya wahai, ayyuha juga wahai. Wahai alladzina, orang-orang yang amanu, nah mereka telah beriman. Ya, itu udah biasa ya. Amanu itu bentuk KKL, laku hukum, akar kata aman, amina, pola af'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, udkhulu. Nah, udkhulu itu bentuknya ada KKP. Aslinya kan tadkhuluna. Aslinya tadkhuluna, dibuang ta, dal mati tambah alif. Nah, alif itu hakana doma. Belakangnya na dibuang ganti alif. Udkhulu. Dakhala masuk. Kalau udkhulu, masuklah kalian. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian fisil mikafah. Fi dalam atau kepada asil itu keselamatan. Atau bisa diterjemahkan juga agama Islam. Masuklah kamu kepada keselamatan kafah, secara kafah, penuh. Nah, kalau kafah itu akar katanya mengisi dengan penuh. Kalau kafah itu semuanya. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu, udkhulu fisil mikafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam sepenuhnya, seluruhnya. Artinya apa? Semua tindak tanduk kita 24 jam diatur oleh Islam. Jangan cuma di masjid kita Islam, di kantor enggak. Kenapa? Di kantor masih berani melakukan kwitansi kosong. Di pekerjaan masih mau nipu. Nah, ini enggak. Islam itu kafah. Artinya apa? 24 jam kita tidur kita cara Islam, makan kita cara Islam, pergaulan kita cara Islam. Dan nanti ada sekularisme membedakan.
memisahkan agama dan dunia, pisahkan. Cuma agama itu cuma di masjid, nah di luarnya enggak. Kita totalitas, tidak akan mengganggu karir kita, tidak akan mengganggu kehidupan kita, justru tambah baik kehidupan kita. Jadi di kantor kita juga kita pakai Islam kita, di rumah kita pakai Islam kita, dimanapun kita pakai. Apa yang dilarang oleh Allah kita berhenti dimanapun kita berada. Tidak hanya di masjid kita zikir, di luar kita juga zikir. Tidak hanya di rumah kita sholat, di luar juga sholat. Jadi semuanya, totalitas. Jadi cara bekerja kita juga, mata pencarian kita juga, rezeki kita juga. Jamblah rezeki ini kan nggak ada hubungan dengan Islam. Nggak. Cara mencari rezeki kita, cara berpakaian kita, cara pergaulan kita, semuanya sesuai dengan ajaran Islam. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kalian ke Islam totalitas. Ya, seluruhnya total. Ngomong kita juga cara Islam, makan kita cara Islam, rezeki kita cari sesuai dengan ketentuan Allah, pergaulan sehari-hari kita juga sesuai dengan ketentuan Allah. Mana yang larang, Allah larang, kita kerjakan. Dan sampai, wah, Islam hanya di masjid, di luar masjid kita bebas, enggak. Atau di tempat lain kita bebas, enggak. Ya. Jadi kita masuk Islam 24 jam. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u. Dan asli itu tattabi'una, karena na diganti alif, maka la berarti jangan. Dan janganlah kalian, tattabi'una itu kakak SAD, pelakunya antum. Ya. Akar katanya apa? Tabi'ah, polanya ifta'ala. Ya, ada tasrik di ta itu. Jadi janganlah kalian mengikutin khutuwati syaitan, langkah-langkah setan. Kata itu langkah. Khutuwati syaitan itu langkah setan. Ya, Papa tahu langkah setan kemana? Ke neraka dia. Setan sukanya yang jelek-jelek, yang kotor-kotor, yang maksiat pada Allah, dia bangkang. Jadi Allah katakan kalau kita dalam ayat ini, kalau sedikit kita tidak total dalam Islam, kemungkinan digerek oleh setan nanti. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah setan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu lakum bagi kalian aduwwum mubin. Lawan yang musuh yang nyata. Musuh nyata itu apa? Mencuri kita membangkang kepada Allah. Pada saat di surga masih ingat Bapak peristiwa bagaimana Adam digoda oleh setan, digelincirkan oleh setan. Aku yang memberikan nasihat padamu Adam, dekatilah pohon itu. Adam mendekati pohon itu, akhirnya terusir dari surga. Walaupun itu hanya skenario Allah, tapi Allah yang menampakkan bagi kita bahwa setan itu adalah musuh kita. Tidak pernah setan itu menyuruh kita kebaikan, nggak ada. Apapun dia goda. Dan dia selalu datang dari depan, datang di belakang, datang di samping, pokoknya godaannya. Sampai menyelamat pun setan menggoda kita. Jadi innahu, sesungguhnya setan itu lakum bagi kalian adalah aduwwum mubin, musuh yang nyata. Kita waspada, Pak, ya. Waspada sekali kita. Bahwa setan itu akan selalu mengintai kita. Ingat ya, masuk Islam secara kafah, kalau sedikit kita lengah, maka setan siap menangkap kita. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Clear itu. Ya, artinya ayat ini kesannya nggak ada yang sulit ya. Nah, kemudian lanjutnya fa'in zalaltum. Fa'in maka ketika zalaltum, zalaltum itu bentuk KKL, pelakunya antum akan kata zallah. Zallah itu aslinya tergelincir. Nah, zalaltum polanya fa'ala. Jadi maka ketika kalian tergelincir, jadi tergelincir, tergoda oleh setan. Kenapa dipakai kata tergelincir? Karena di depan setan yang mengelincirkan Adam kita. Di ayat sebelumnya, di ayat Al-Baqarah, coba lihat di ayat, Allah ingat peristiwa kita lagi, di ayat itu di ayat 36. Fadzallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Pertama kali godaan setan kepada Adam menggelincirkan Adam, tergelincir. Jadi kalimat tergelincir ini yang membuat Jeffrey Lang itu seorang profesor yang ateis di Amerika itu musuh Islam itu. Oh, tergelincir katanya. Nah, dia bertanya tentang tergelincir. Fadzallahuma. Nah, itulah lain masalah. Sekarang dilanjut lagi. Jadi
ketika kita sudah tergelincir, fa'in dalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinah. Setelah datang, nah, min ba'di setelah ya, ma apa yang ja'atkum datang kepada kalian al-bayyinah. Nah, al-bayyinah yang datang apa tuh? Kebenaran, keterangan yang nyata. Jadi pelaku dari ja'at yang ia itu adalah al-bayyinah. Nah, al-bayyinah tadinya al-bayyinatun karena ada alif lam, maka ta marbutah berubah menjadi ta biasa. Jadi maka ketika kalian telah tergelincir setelah datang keterangan kepada kalian, fa'lamu, artinya tergoda kita oleh setan, pernah sempat kita lalai, tergoda, lupa kita lalai, dan sekarang kita baru sadar bahwa dulu kita tergoda oleh setan. Masa lalu kita banyak digoda setan, banyak lalai kita. Akui setan itu sangat hebat menggoda manusia. Lupa kita dengan kebenaran, lupa kita dengan Allah. Kita tetap ibadah, tapi ibadah kita sekedar formalitas, membahas Quran dihalang-halanginya. Setan itu selalu aja. Saya pernah ketemu, maaf Bapak ya, Ibu teman ya, aja sholat, udah ikut ya Pak, susah aja sholat. Pas di pintu masjid ada aja yang ngalangin dia. Ketemu teman, balik lagi, ngomong lagi sama teman, akhirnya pergi lagi, nggak sholat lagi. Jadi setan itu betul-betul menghindari kita. Nah, jadi kalau kita tergoda setan, sudah terlanjur berbuat maksiat kepada Allah, maka fa'lamu. Nah, kalau fa'lamu dipenggal fa ya'lamu. Fa maka ya'lamu, nah, itu KKP ya. KKP pelakunya antum. Akar kata alima qala fa'ala. Maka ketahui oleh kalian. Apa itu? Annallaha, bahwa sesungguhnya Allah azizun, maha perkasa, hakim, maha bijaksana. Jadi Allah maha perkasa, Allah maha. Itu satu ugayaan yang enggak gantung. Artinya, mestinya kan tuh fa'lamu anallaha ghafurur rahim. Mestinya itu kan maha pengampun. Jadi ini wanti-wanti bagi kita. Cepat-cepatlah minta ampun kepada Allah. Kalau kita udah terlanjur masa lalu kita, tutup. Udah nggak ada lagi. Kalau saya buka-buka lagi, tutup, minta ampun kepada Allah, dan berjanji itu tidak berbuat lagi. Kenapa? Mungkin dulu kita digoda setan, karena kita belum kafah. Kafah dalam agama Islam bukan berarti kita jadi asing, enggak. Ya kita bisa ngatur diri kita. Kita berpakaian keluar, kita cek, wah, ada nggak buka aurat kita? Bapak misalnya, ya maaf, aurat kita yang mana nih? Ada yang nggak terbuka aurat kita? Ibu-ibu juga itu keluar, ada nggak terbuka aurat? Apa aja aurat kita? Ya, makan kita, halal nggak makanan kita? Mau nggak halal, kita nggak makan. Rezeki kita ini, halal nggak rezeki kita? Kita cek lagi. Ya kalau kita rezeki kita halal, haram ya kita nggak mau. Nah, cek lagi rezeki, itu total ya Pak. Kemudian ngomong kita, pergaulan kita. Islam nggak pergaulan kita? Di mana pergaulan kita? Pergi ke mall nggak kita? Pergi, misalnya ke mall itu tempat berbuat maksiat ya, pergi macam-macam lah. Ada nggak itu kita lakukan? Nah, jadi totalitas kita artinya tidak akan mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Nah, apapun profesi kita di kantor. Kalau Islam gimana? Nggak boleh korupsi. Gitu. Nah, ada nggak kita korupsi di kantornya gitu? Ada juga orang iman tuh di rumah, di masjid, begitu di kantor ada rekan yang datang kasih duit supaya kebijakannya itu berpegang berpihak kepada rekan yang tadi, ya, akhirnya tergelincir dia. Nah, ada nggak seperti itu? Jadi kafah semua sisi kehidupan kita. Keluarga kita, gimana Islam kita ajarkan, kita kenal anak-anak kita dengan Al-Quran, kita perkenalkan dia kepada Nabi Muhammad, dengan pas kecil dia kita kenalkan dengan donal bebek dulu, dengan bobo dulu, kita kenalkan anak-anak kita dengan ya cerita-cerita yang kadang yang nggak masuk akal itu Sinchan lah apalah, sehingga dia lebih kenal Sinchan daripada Nabi Muhammad SAW. Itu jadi kafah. Kehidupan sehari-hari kita kafah, keluarga kita kafah dalam Islam totali. Saya kalau melihat secara keluarga yang Muslim, Pak, itu nyaman ya. Ada di tempat di Sentul itu di Al-Zikra, di depan rumah itu ya doa-doa di setiap rumah itu ada doa anak-anak, doa masuk WC, depan WC taruhnya, sehingga anaknya itu yang masuk WC baca doa itu, doa makan ditaruh bisa makan, doa apa lagi taruh semuanya. Jadi betul-betul dia kafah. Keluarnya anak-anaknya walaupun kecil udah pakai jilbab, diajar dari kecil pakai jilbab. Nah ada juga kadang anak-anak kita ya walaupun kecil ya, kita biarin aja, tak aja lah besar. Dari kecil kita ajar loh.
sehingga nggak berat nanti dia di usia dewasa. Jadi kafah. Jadi semua yang ditentukan oleh Allah kita ikutin. Itu yang kafah ini. Karena orang nama kafah itu susah ya. Oh, kafah itu apa? Oh, kita pakai macam-macam lah, pakai ekstrim sampai radikal. Enggak. Kafah itu kita ikutin aja semua. Mantap. Pekerjaan kita, kehidupan kita sehari-hari, pergaulan kita, semuanya kita sesuaikan dengan ajaran Allah. Mana yang nggak boleh, dan mana yang boleh. Jadi pada saat kita sudah terlanjur membuat dosa, ingat Allah Maha perkasa dan Maha bijaksana. Jadi bijaksana kalau kita minta ampun, kalau ampun ya. Kalau bos kita di kantor atau di mana, kalau bijaksana kan kita salah, dan aku salah kan diampuni oleh bos kita. Apalagi Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun. Paling kita bahas, kita kan Allahumma innaka afun karim. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka ya Allah, sesungguhnya engkau Allahumma innaka afun karim, Maha Pengampun lagi Maha Mulia. Tuhibbul, engkau mencintai, tuhibbul afwa. Engkau mencintai pengampunan. Orang-orang yang minta ampun kau sukai. Maka ampuni aku, fa'fu anna, ya Allah, ampuni kami. Ya Karim yang Maha Mulia. Jadi kita selalu minta ampun kepada Allah. Kalau kita minta ampun sama Allah ketika kita tersesat, ketika kita tergelincir, ketika kita lupa dan lalai sehingga berbuat maksiat pada Allah, berbuat dosa, maka cepat-cepat kita minta ampun kepada Allah. Ingatkan kita selalu. Jadi jangan sampai kesalahan kita berlarut-larut. Kalau kita berbuat maksiat, hati kita tuh hitam, satu tetes hitam. Ada bekas di situ, satu titik. Berbuat maksiat lagi, satu titik lagi. Berbuat maksiat, satu titik lagi. Nah, lama-lama jadi hitam. Kalau hitam, Pak, susah. Diajak apa aja susah. Diajak ngaji nggak bisa. Diajak baca Quran nggak mau. Diajak berbuat baik, ogah. Kalau ogah-ogah seperti itu, kita diagnosa, pasti banyak perbuatan maksiat. Orang kalau perbuatan maksiat nggak ada, Pak, gampang diajak, Pak. Jadi kalau bapak-bapak ngajak peserta atau teman-teman yang susah diajak untuk memahami Al-Quran, nah perbaiki dulu. Mungkin Bapak lihat ya, ingatin dia ada perbuatan maksiat nggak dia, masih ada nggak dunia dia. Biasa setiap teman atau keluarga yang saya ajak, Pak, saya perhatikan yang mau tuh iya, hubud dunianya masih banyak, masih takut dengan rezeki, bahwa rezeki itu seolah dia yang nyari, bukan dari Allah ya. Bapak-bapak, rezeki itu dari Allah. Kita cuma ikhtiar, kita menjemput. Kita bukan mencari rezeki, jemput. Yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kata orang Minang, rezeki alang tidak diambil nemusang. Rezeki nggak akan tertukar. Bagaimanapun orang kalau jungkir balik ke rezeki, kalau memang ya Allah kasih segitu ya segitu. Kita bukan juga orang yang pasrah ya. Kita tetap kita berusaha, tapi syukurin apa yang ada. Rezeki Allah. Assalamualaikum, Ustaz. Allah tetapkan, semua sudah diatur oleh Allah SWT. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita betul-betul mengikuti Allah. Jadi kalau kita salah, cepat kita minta maaf Allah ya. Fa'in dalaltum min ba'di maja'askumul bayyinah fa'lamu annallaha azizun hakim. Mungkin sampai sini aja kita bahas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Sekali lagi, kalau ada yang benar datang dari Allah, dan kalau ada yang salah semata-mata karena kekurangan saya dan karena kefakiran saya dalam menuntut ilmu. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.